channel Fernan Hula Hula, channel tertantrum kali ini, apalagi kalau ngomongin soal koi. Ais gokil. Gokil. Apa? Biar relax bro ngomongnya. Apalagi hujan-hujan gini, kondisi hujan-hujan, kesehatan ikan. Weh sedap, hujan-hujan kesehatan ikan. Hujan-hujan gini nih, enggak sih, enggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi gue mau cerita dikit soal kolam gue ya. Pada dahulu kala, jadi gini bro, kolam gue ini bukan air sumur, jadi pakainya adalah air PDAM. Nah, gue ngerasa kayak orang-orang itu lagi-lagi kita adalah korban YouTube dan korban iklan-iklan. Mereka udah pada pakai mineral-mineral khusus. Apalagi kalau kata-kata Pak Dua Ivan, salah satu senior koi dan lomba kontes, dia mengatakan gini, mending kita sendiri yang ngatur mineral apa yang masuk ke dalam kolam kita. Ay sedap, gokil. Gokil. Itu omongan orang berduit yang bisa mengusahakan supaya kolamnya nggak ada mineral apapun. Saya tidak, Pak. Air PDAM. Pak Dua Ivan, PDAM. Solusinya gimana? Dia bikin tandon sendiri, disaring-saring sendiri. Kalau gue bisa dibunuh sama istri. Nah, tuh udah kayak rap gue ngomong. Jadi karena gue nggak tahu ada mineral apa aja di dalam dan gue baca-baca, akhirnya oh ternyata mineral-mineral itu penting untuk ikan, sehingga gue coba beli. Nah, namanya Furia Vitality with Probiotic Ascletus. Kenapa dia nggak bahasa Indonesia dah? Capek banget nih gue nih. Kenapa nggak bahasa Indonesia ya? Pokoknya intinya dia itu accelerate growth, meningkatkan growth, terus intensity coloration, strength immunity, digestion. Oke, mantap. Pokoknya itu ya. Dan yang penting dia ada NH water clarity. Nah, jadi dia kebeningan air apa segala macam bisa lebih bagus gitu. Cuman ini gambarnya ikan koki juga. Ini gambarnya ikan koki nih. Apa? Oh, yang ini yang koi. Beda, bro. Jadi sama ternyata. Oh sama. Diputer. Padahal gue tadi bilang gue akhirnya beli yang koi sama yang koki. Ternyata diputer ternyata. Sama ternyata. Ya Allah. Maklum. Kita kan pro player. Kita nggak bisa tahu gitu-gitu. Jadi ini dicampur, terus dimasukin. Di sini ada petunjuk penggunaan. User free. Perlu dibaca kayak gitu mas. Pro player baca manual, aneh gue bilang. Nih. Set. Jadi gue konsultasi kemarin sama temen gue, namanya Ipo. Dia katanya ini full ini nih, kalsium. Ya nggak full sih, ada mineral-mineral dan bahan-bahan lain pastinya. Cuman mostly isinya adalah kalsium sehingga mempercepat pertumbuhan ikan. Jadi ikan yang tadinya gini, dia bisa tumbuh ke atas. Kalsium. Bisa-bisa jadi pemain basket. Gue bayangin. Ada nggak? Cuman ini bro, karena pertumbuhan tuh ke atas, bukan ke samping. Boneto itu mas. Boneto siapa ya? Kalsium lagu susu kalsium Boneto. Zaman gua kecil Indomelek. Itu udah, zaman gua kecil itu udah dianggap susu berkalsium. Nih, set. Nah, isinya kayak gini, guys. Halo beres. Apa? Flu. Ini bentuknya memang bubuk, terus bener-bener kayak tepung terigu gitu, guys. Ya. Nah, kalau yang koki dia agak beda, warnanya agak ada broken white. Tapi kalau yang koi warnanya dia putih kayak nggak seputih ini sih, cuman gini. Jadi itu bedanya yang koki sama yang koi. Kaleng yang sama. Hah? Kaleng yang sama. Beda bro. Tuh koki. Jadi ini masukinnya sebenarnya bebas, boleh langsung di kolam atau kalau gua kan karena prinsip gua ikan itu kan sensitif terhadap perubahan kondisi air. Jadi kalau misalnya gua langsung cemplungin kolam, takutnya tiba-tiba berubah, ikannya jadi panic attack gitu. Jadi gua mungkin mau masukinnya ke skimmer atau mungkin ke filter di dalam pembagiannya itu yang memang lebih jelas gitu. Oke, ngomong apa gue barusan? Gak tahu. Ah itu embernya, nih pakai ember hijau kita. Terus kita masukin aja. Menurut aturannya itu 20 gram per 1 ton weekly. Nah karena kita itu
Pro player ya. Ini kita anggap setengah sendok teh. Enggak sih, 1 sendok teh. Karena kita pro player, sementara kolam gue itu kapasitasnya 18 ton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak ya, 10 aja dulu. 10 dulu. Oh, habis banyak. 10 dulu. 10 dulu, terus kita kasih air kolam. Oke. Emang pakai tangan ngaduknya, Mas? Hah? Emang pakai tangan? Gue waktu bikin onde-onde gitu. Kayak susah larut dah ini. Susah larut ini. Sumpah susah larut. Ini kayak susah larut. Menggumpal. Tuh gak larut anjir. Kayaknya kita butuh alat bantu guys. Sebentar ya. Kita akalin dulu sebentar. Cuci tangan dulu. Apa? Kan ini juga ntar masuk ke sini. Santai aja, nape sih kayak takutan banget. Kalau kita percaya sama isinya bro, langsung ke sini nggak masalah. Kecuali kita nggak percaya sama mereknya. Sudah, gokil nggak omongan gue? Omongan gue gokil. Taruh sini. Ah bisa banget gue. Gue kalau jadi BA, selling banget orangnya gue. Gila, gokil. Nggak ada produk lain terbaik selain Kuria. Ya paling kalau di media adanya Neo Media. Gue cari dulu alatnya ya. Nah, ini dia. Jadi ini adalah sebuah alat yang memang gue kembangin buat teman-teman. Ini namanya alat DIY. Kalau teman-teman butuh, teman-teman bisa kontak Faberstaff untuk bikinin ya. Jadi gue jual bor dan ini pengaduknya. Ini adalah mata bor pengaduk khusus yang memang kita desain untuk Kuria. Saking spesialnya Kuria, ini gue desain khusus di Italia desainnya sehingga ada lekukannya ini. Berarti aerodinamis. Lepas dia, lepas. Baru diputer lepas. Alat kedua ini dari US dengan desain yang lebih lurus. Yang tadi masih R&D. Tadi dari Eropa. Coba belilah besok nih, anjing lah. Ini kan gue rencana mau pakai terus-terusan di kolam gua. Masa gue pakainya ginian terus? Kok kalian takut gitu, weh? Aman, ini lebih works, Nah. Aman. Kayaknya kurang dah claynya. Ambilin, Cak. Kalau orang biasa-biasa mungkin pakai sendok. Gua tadi nyontoin orang biasa ya. Kalau kita mah langsung gitu. Nah. Beningnya lama tuh. Aman aja kita. Tuh, ada pengaduk, bro. Telur. Sama kurang maizena. Jadi yang mau digoreng yang mana, Mas? Apa? Yang mau digoreng yang mana? Wes, sekate-kate dia mau digoreng katanya. Anjir. Dikukus. Lu pikir gua pelihara lele sama nila? Oh iya ya, dia materialnya padat banget, guys. Padat ya, pokoknya ngegumpal gitu, jadi mesti beneran harus ada pengaduknya sih. Kayak gini kalau nggak ada pengaduk lama banget ini. A few moments later. Oke. Cukup. Sementara cukup dulu. Kita akan langsung isi ke mana ya? Skimmer apa ya? Skimmer aja lah. Kita lihat ya kecepatan air gua kalau gue isi ke skimmer kapan dia butek. Mulai dari sekarang. Gue nggak mau rugi gue. Iya, baru gue mau ngomong ciri khas orang Indonesia. Gue nggak mau rugi gue. Pokoknya harus semua masuk, bodo amat gue. Ciri khas orang Indonesia ya standar. Nggak mau rugi gue, nggak mau rugi. Kebanyakan. Terus nggak mau rugi. Jadi guys, kalian mesti punya mixer atau something buat lebek-lebek ini. Cuman nanti gue lihat dulu, kok nggak betok-betok sih?
terlalu bagus nih filternya nih, nggak butek-butek sih. Nggak butek-butek loh. Tadi airnya kemana kotorannya tadi? Sama. Hah? Sama. Iya, nggak butek-butek ini. Mana janjinya katanya bisa bikin air butek dulu sementara. Apa karena gua ke ini ya? Ke skimmer ya. Tadi kalau gua tebar ke kolam udah pasti butek sih di kolam. Apa mau kita coba dulu? Nggak usah aneh-aneh. Yang penting gua udah masukin gitu caranya. Jadi untuk mempertahankan supaya nggak langsung butek di kolam, masukin aja ke skimmer, nanti toh dia juga bakalan tetap muter. Jadi mineralnya bakalan tetap balik lagi ke kolam. Oke, that's all for today. Nanti hasilnya gue bakalan kasih tahu kalian mungkin setelah 2 minggu pemakaian, karena di sini ada tulisannya every week untuk meningkatkan water quality. Nah, apakah nanti bisa lebih celing? Apakah nanti bisa lebih mantep? Wah, bisa jadi. Kita coba aja. Yang penting kita harus konsisten, ya. Sekali lagi apa? Konsisten. Bagus. Oke. Jadi that's all for today guys. Kuria Vitality with Probiotic. Kalau yang detail-detailnya kalian bisa lihat aja, dicek di websitenya atau ke Jafarif lah ya. Jangan tanya-tanya gue nggak dikasih gratis, gue beli. Jadi nggak usah terlalu rewel nanya ke gue ya. Langsung nanya aja ke Jafaris. Ada invoice nih gue beli pakai invoice gue. Tuh, pakai invoice bro. Gila lu kalau lu pikir gue endorse tuh, pakai invoice bro. Alamat gue jangan, alamat gue. Ada invoice, beli gue. Jadi kalau pertanyaan detail-detailnya nanya sama Jafarif yang jual, jangan gua. Oke, that's all for today. Bye bye. Jadi dari filter udah berkabut, terus naik ke sini berkabut. Nah, ikan juga, kenapa gua taruh filter? Biar nggak kaget ya. Ikan juga ya mulai ngumpul-ngumpul, tapi belum muncul flashing-flashing. Karena ikan gua sensitif biasanya, karena mens hari pertama. Untung ya ikan nggak dikaruniai bulan mens ya. Coba bayangin air gimana ya, merah gitu. Satu aja repot kalau mens. Ini nanti kita tunggu ya berapa lama gua update deh ntar. Pas ngedit gua kasih tulisan berapa lama nih keruhnya. Sekarang jam 6:30. Nah, kita lihat dia bakalan bening dalam berapa lama.